Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Feruza Sumara dengan NIM G0024-018 dari kelompok B6, yang mana pada video kali ini saya akan membuat video laporan praktikum anatomi blok 2.1. Mulai dari soal yang pertama. Yang pertama, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, jadi ereksi dan ejakulasi. Yang pertama kita harus tahu dulu kalau misal ereksi itu dia mekanismenya dipengaruhi oleh saraf parasimpatis, sedangkan ejakulasi itu oleh saraf simpatis. Nah, untuk ejakulasi sendiri itu dia dibagi jadi 2 tahap. Ada yang emisi dan juga ejakulasi. Apa sih bedanya? Untuk emisi sendiri itu dia substansi ejakulasinya itu dari OGM interna itu masih menuju ke uretra. Sedangkan ejakulasi itu tuh substansi ejakulasinya dia keluar dari OUA. Oke, kita lanjut ke ereksi. Kita bahas ereksi dulu. Jadi ereksi itu dia terkait dengan saraf parasimpatis kan. Nah, rangsangan seksual itu bakal diproses di jaras supraspinal di area prepoetik medial sama nukleus paraventricularis di hipotalamus sama hipokampus. Nah, yang mana hipotalamus sama hipokampus ini itu merupakan pusat dari integrasi fungsi seksual sama ereksi. Jadi nanti impuls dari hipotalamus sama hipokampus itu bakal dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis di segmen sakral 2-4 atau NIL-CLMS S2 sampai S4. Nah, sedangkan nantinya inhibisi dari ereksi ini bakal dibawa oleh serabut parasimpatis dari segmen lumbal 1-3. Nah, terus apa sih efeknya? Efeknya itu berupa nantinya otot corpus cavernous penis itu bakal berelaksasi. Nah, terus arteri helicinae di dalam corpus cavernosus itu bakal dilatasi. Jadi darah itu bakal ngisi si cavernae itu. Nantinya tunika albuginea itu bakal teregang. Terus vena-vena itu juga bakal nembus tunika yang terjepit gitu. Nah, terus dengan terjadinya hal tersebut itu maka bakal aliran itu bakal keluar dari jaringan erektil. Terus bakal dihambat sampai nantinya tekanan interna itu bakal meningkatkan. Nah, terus bakal tetap dipertahanin sampai bakal dipertahanin. Nah, dengan terisinya darah itu tadi, maka penis itu bakal memanjang dan diameternya itu bakal bertambah. Nah, itu yang disebut ereksi. Nah, terus kita lanjut ke ejakulasi. Jadi kan tadi udah sempat di-mention kalau ejakulasi itu dibagi jadi 2 proses, ada emisi sama ejakulasi. Kalau emisi itu dia transmisi si cairan semennya itu ke dalam uretra, sedangkan kalau ejakulasi itu dia keluarnya semen dari ostium uretra externum atau OUA. Nah, pada mekanisme ejakulasi ini itu nanti reseptor aferen oleh nervus pudendus itu bakal ngebawa rangsang ke NIL-CLMS segmen lumbalis 1-3. Nah, terus di waktu proses emisi, dinding ductus deferens itu bakal berkontraksi. Nah, terus otot-otot yang ada di kelenjar vesikalis sama bulbo uretralis itu bakal berkontraksi juga. Nah, sehingga sphincter vesika urinaria itu juga bakal berkontraksi. Nah, kemudian setelah proses emisi tadi
itu bakal berlanjut ke proses ejakulasi, yang mana nanti arteri Helicinae itu bakal ngalirin darah ke venula, terus bakal ada kontraksi dari bulbo spongius sama musculus ischiocavernosus juga, sehingga nanti ada dorongan yang mendorong si semen tadi untuk keluar dari uretra. Ya, jadi bisa kita lihat di sini, ini itu penis yang ereksi. Jadi nantinya darah itu bakal mengisi si cavernosus, corpus cavernosus ini, sehingga nanti dia akan mengeras dan juga terjadi ereksi. Nah, terus kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima externa. Nah, jadi di OGM externa itu ada beberapa bagian. Yang pertama kita bakal bahas dulu mons pubis. Jadi mons pubis itu tuh apa sih? Mons pubis itu tuh suatu area kulit yang dia itu menutupi simfisis osis pubis. Nah, biasanya pada remaja dan juga dewasa, mons pubis ini bakal ditutupi oleh pubes atau rambut-rambut pubis. Nah, terus kita lanjut ke klitoris atau kelenjar klitoris. Nah, kelenjar klitoris di sini itu dia itu merupakan salah satu organ erektil yang mana dia ini homolog sama glans penis pria. Nah, terus ada juga dia labia mayor, dextra et sinistra. Jadi labia mayor ini tuh dia itu kayak pelipatan kulit yang nonjol, terus dia membentang dari arah caudodorsal dari mons pubis itu ke arah belakang ini. Nah, labia mayor ini tuh juga dia homolog sama skrotum pria. Nah, terus ini kan labia mayor ini kan ada dextra et sinistra. Nah, dia dari anterior ke posterior. Nah, labia mayor dexter et sinister itu bakal saling bertemu di anterior dan posterior, yang disebut commissura labiorum anterior et posterior. Nah, terus tadi kan ada labia mayor, ada juga labia minor. Labia minor itu tuh ini dia itu kayak pelipatan, tapi dia itu tidak mengandung lemak, terus dia juga tidak berambut. Nah, dia ini berada di antara labia mayor. Terus dia ini juga ngebatasin bagian lateral dari OUE sama orificium vaginae. Jadi kan ini ada OUE sama ostium vaginae. Nah, dia ini yang membatasi lateralnya. Nah, di pada wanita yang udah pubertas, dia itu pada posterior labia mayornya ini dextra et sinistra itu bakal bertemu, bakal membentuk frenulum labiorum pudendi atau fauciate. Nah, terus kalau itu kan pertemuan di bagian posterior. Kalau pada bagian anterior itu dia bakal jadi dua, ada lapisan atas sama lapisan bawah. Nah, lapisan atas itu dia akan berjalan ke atas klitoris. Nah, dia ini bakal disebut sama preputium clitoridis. Kemudian ada lapisan bawah, dia itu bakal berjalan ke di bawah klitoris. Nah, disebut sebagai frenulum clitoridis. Terus ada juga vestibulum vaginae. Vestibulum ini tuh namanya aja vestibulum, jadi dia itu ruang yang dikelilingin sama labium minor tadi, labia minor. Terus dia bakal jadi muara ostium uretra, terus ostium vaginae sama ductus glandula vestibularis mayor dan minor. Nah, terus ada juga glandula vestibularis mayor atau bisa disebut juga
glandula Bartholin. Nah, glandula Bartholin ini kalau di cowok dia itu homolog sama bulbo-uretralis di cowok. Nah, terus tiap glandulanya itu tuh punya ductus yang nantinya dia itu bakal bermuara tepat di lateral atau di sisi samping di cekungan di antara labia majoranya. Ini kita lihat gambar di sini. Nih. Jadi ini ini vestibula, glandula vestibulanya. Ini ada glans clitoris. Nah, buat lebih jelasnya ini, jadi ini ada Bartholin glands. Nah, terus ductusnya itu ada di mana sih? Ductusnya itu ada di sini. Jadi dia ada di lateralnya si labia minor. Mungkin cukup sekian untuk laporan yang kedua. Nah, selanjutnya kita lanjut ke laporan yang ketiga. Soalnya itu jelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Jadi ren itu ada dari struktur interna dan eksterna. Nah, untuk struktur eksternanya itu dia ada fasies baik anterior maupun posterior. Nah, terus dia juga ada polus atau ekstremitas yang itu superior. Nah, dia itu bakal berhubungan langsung sama glandula suprarenalis. Terus ada juga yang inferior atau caudalis. Nah, terus ren ini juga mempunyai margo. Margonya itu juga ada dua, ada yang medial sama yang lateral. Nah, terus kita lanjut ke struktur interna. Nah, jadi struktur interna ren ini itu dibagi dua lagi, ada korteks dan juga medula. Korteks itu bagian yang tepi, yang luar, kemudian yang medula itu yang bagian dalamnya. Nah, terus di korteks itu ada apa aja sih? Di korteks itu ada columna renalis Bertini. Columna renalis Bertini itu tuh apa sih? Jadi pada medula itu ada yang namanya piramidis renalis. Nah, columna renalis Bertini ini merupakan struktur di antara piramidis renalis tadi. Jadi ini kan piramidis renalisnya. Nah, ini ada juga. Nah, yang namanya columna renalis Bertini itu adalah struktur di antaranya ini. Terus di korteks itu ada juga yang namanya arcus corticalis. Nah, arcus corticalis ini itu lengkungan yang menghubungkan antara si columna renalis tadi. Jadi, ini kan ada columna renalis Bertini yang di sini, ada yang di sini. Nah, lengkungan yang ngehubunginnya ini itu disebut sama arcus corticalis. Tuh. Jadi itu buat korteks si ren. Nah, kita lanjut ke medula renalis. Medula renalis ini tadi sempat aku mention ada piramidis renalis. Piramidis renalis ini nih bentuknya kayak konus, kayak Nah, terus ada juga papilla renalis. Papilla renalis ini nih apa? Papilla renalis ini itu semacam apex dari si piramidis renalis tadi, yang mana nanti dia itu menghadap ke sinus renalis. Nah, kita lanjut. Itu tadi kan ada piramidis renalis, ada papilla renalis. Nah, selanjutnya itu ada foramina papillaris. Foramina, namanya aja foramina. Jadi dia itu lubang-lubang yang ada di ujung papilla renalis. Jadi kan papilla renalisnya itu ada di sini. Nah, jadi dia itu bakal ada lubang-lubang yang bermuara ke ductus papillaris Bertini. Nah, terus ada juga calyx minor.
Nah, kalix minor ini itu masing-masing terhubung ke satu atau lebih papilla renalis. Yang mana sih kalix minor? Kalix minor ini nih. Yang ini. Nah, kalau ada kalix minor berarti ada kalix mayor. Kalix mayor itu adalah gabungan dari kalix minor. Nih. Ini bisa disebut kalix mayor. Jadi dia itu gabungan dari kalix minor. Terus ada juga pelvis renalis. Pelvis renalis itu gabungan dari kalix mayor yang nanti akan menjadi ureter. Nah, terus ada tadi sempat aku mention itu sinus. Sinus itu apa? Jadi sinus itu adalah pelebaran dari si hilus tadi. Jadi kan ini ada hilum nih, hilum ren. Ini. Nah, pelebarannya ini tuh itu disebut sama sinus renalis. Nah, jadi balik lagi ke kalix minor tadi. Kalix minor itu bisa terhubung ke lebih dari satu papilla renalis. Nantinya beberapa kalix minor ini bakal bersatu menjadi kalix mayor. Nah, kemudian kalix mayor itu akan bersatu juga bakal menjadi pelvis renalis. Nah, pelvis renalis ini nantinya akan menjadi ureter. Nah, kemudian jika kalau kita perkecil lagi, itu bakal ada yang namanya nefron. Jadi ginjal itu kan tempat penyaringan darah. Jadi alurnya itu darah itu bakal masuk ke glomerulus, badan Malpighi. Jadi badan Malpighi ini ada kapsula Bowman dan juga glomerulusnya. Jadi darah bakal disaring. Kemudian filtrat-filtratnya ini bakal lanjut ke tubulus contortus proximal. Ini bakal lanjut ke sini. Nah, terus ada ansa Henle atau biasa kita nyebutnya dulu itu lengkung Henle. Nah, ada bagian descendants, ada juga yang bagian tipis. Kemudian ada yang ascendant. Nah, jadi dari badan Malpighi akan lanjut ke tubulus contortus proximal, kemudian akan ke tubulus descendant ansa Henle, kemudian ke bagian medula yang lengkungannya, terus ke tubulus ascendens ansa Henle, terus nanti dia bakal lanjut ke tubulus collectivus, lalu baru ke papilla renalis yang tadi sempat dimention, baru dia bakal ke kalix minor, ke kalix mayor, ke pelvis, kemudian ke ureter. Nah, kemudian untuk vaskularisasinya, jadi ren itu dia divaskularisasi dari aorta abdominalis. Aorta abdominalis ini nanti bakal menjadi arteri renalis, kemudian bakal jadi dundum anterior et posterior. Nah, terus dia bakal masuk ke hilus kan. Nah, terus dia akan menjadi arteri lobaris dan masuk ke piramidis renalis tadi. Nah, nanti di piramidis renalis dia bakal menjadi interlobaris. Jadi dia bakal jalan ke kolumna ren. Terus dia bakal bercabang lagi jadi arteri arcuata. Nah, dia bakal jalan ke basis piramidis renalis bagian di sini. Kemudian dia bakal bercabang lagi jadi arteriola interloburalis. Dia bakal ada di cortex renalis. Terus dia bakal jadi afferent glomeruli yang ada di yang bawa darah ke glomerulus. Terus dia bakal jadi glomerulus.
Nah, terus di situ kan nanti dia bakal difiltrasi. Nah, bagian yang tidak terfiltrasi itu bakal ngalir lagi ke di glomerulus ke arteriola efferent glomeruli, terus baru ke arteri rekta itu. Nah, terus lanjut untuk inervasinya. Jadi inervasi ren itu plexus renalis itu ada 3. Ada yang somatik aferen, ada yang simpatis sama parasimpatis. Nah, untuk somatik aferen itu dia diinervasi oleh nervi splaniki thoracici. Nah, terus untuk simpatisnya dia diinervasi oleh nervus splanicus major et splanicus minor. Nah, sedangkan untuk parasimpatisnya dia diinervasi oleh nervus vagus. Nah, terus nanti plexus renalis ini dia bakal berhubungan sama plexus testicularis. Tuh. Mungkin sekian laporan praktikum anatomi blok 2.1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.